Shalom, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kembali kita berjumpa lagi untuk merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau berkenan menuntun kami dari hari ke hari dan memberikan waktu, kesempatan bagi kami hari ini untuk merenungkan firman Tuhan tentang Kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayatnya yang pertama sampai ke-13. Tuhan, tuntunlah kami sehingga kami boleh mengerti firman-Mu ya Bapa. Firman Tuhan jadi berkat buat kehidupan kami dan kami boleh melakukannya. Sehingga dalam kehidupan kami mendasarkan kehidupan ini dengan firman. Ampuni kami dari segala dosa dan kesalahan kami Bapa. Dalam nama Yesus, firman kehidupan kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan 13 dengan tema kepenuhan Roh Kudus. Mari kita membaca Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai ayat 13. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran. Lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Demikianlah Bapak Ibu pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita telah membaca kitab Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13 dan tema sepanjang minggu ini adalah kepenuhan Roh Kudus. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 di sana dikatakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dan janji ini
digenapi di hari Pentakosta. Hari Pentakosta adalah hari ke-50 sesudah Paskah dan Roh Kudus dicurahkan. Apa yang terjadi pada hari raya Pentakosta? Yaitu semua orang percaya sudah berkumpul di satu tempat di Yerusalem dan tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Jadi Roh Kudus itu turun dalam bentuk tiupan angin keras dan seperti lidah-lidah, nyala api seperti lidah-lidah. Hinggap kepada mereka masing-masing. Maka dalam firman Tuhan ini mengatakan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Sehingga mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Mari kita mengerti dulu apa itu yang dimaksud dengan kepenuhan Roh Kudus yang juga adalah tema minggu ini. Kepenuhan Roh Kudus. Kita mulai dengan kata dipenuhi. Dalam bahasa Yunani, pleto. Artinya diisi sampai meluap. Ibaratnya wadah tempat diisi sampai meluap. Kemudian memenuhi, lengkap, meluap. Artinya dipenuhi atau kepenuhan Roh Kudus. Roh Kudus menguasai mereka. Roh Kudus diberikan oleh Allah. Apa yang diberikan oleh Allah sehingga mereka mengalami kepenuhan, yaitu power atau kuasa. Ingat dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dikatakan di sana, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Roh Kudus diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang sudah berkumpul di Yerusalem, orang-orang percaya, dan mereka menerima kuasa. Kuasa atau power adalah daya, kekuatan, tenaga, kemampuan, keperkasaan, kesanggupan, wewenang, kekayaan, sukacita, hikmat, kesembuhan, kehidupan. Arti kuasa dalam bahasa Yunani itu dunamis. Dunamis adalah kuasa, kekuatan yang melimpah-limpah, mujizat, tenaga, keberanian, kekuasaan Tuhan. Jadi ini menunjuk kepada kuasa yang bekerja dan bertindak seperti dinamit yang meledakkan. Kalau seseorang mengalami kepenuhan Roh Kudus, berarti ia punya otoritas untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang ilahi. Perkataannya penuh kuasa dan ia mengerti hal-hal yang ilahi. Apa kuasa yang diterima
oleh seseorang yang mengalami kepenuhan Roh Kudus? 1. Dia itu akan punya keberanian menyampaikan firman Tuhan. Kisah 4 ayat 31. Yang kedua, ada kekuatan untuk bisa bertahan saat ada aniaya. Kisah Para Rasul 7 ayat 59. Ini tentang Stefanus. Stefanus walaupun mendapatkan penganiayaan, tetapi ia tetap dapat bertahan. Yang ketiga adalah kekuatan untuk melepaskan pengampunan. Ini masih tentang Stefanus yang dipenuhi Roh Kudus. Kisah 7 ayat 60. Bahwa pada saat dia mengalami aniaya, dia tetap melepaskan pengampunan. Yang keempat, karunia-karunia Roh Kudus. Nah, tentang karunia-karunia Roh Kudus ini kita bisa membaca dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai ayat 11. Contohnya di sana adalah tentang karunia Roh Kudus di dalam Kisah Rasul pasal 13 ayat 9 sampai 11. Tentang karunia membedakan roh. Di sana disebutkan bahwa Paulus yang dipenuhi dengan Roh Kudus atau yang penuh dengan Roh Kudus, dia mengetahui roh apa yang ada pada Elimas atau tukang sihir itu. Yang kelima adalah kemampuan untuk melayani dengan sukacita. Kisah Rasul 13 ayat 52. Yaitu para murid melayani dengan kegembiraan yang meluap karena sukacita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, semua orang yang telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat tentu memiliki Roh Kudus. Di dalam 1 Korintus 3 ayat 16 dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Dipimpin oleh Roh Kudus adalah bagaimana seseorang menaklukkan keinginan dagingnya untuk memilih taat dari tidak taat. Untuk memilih setia dari tidak setia. Itu yang disebut memikul salib atau menyangkal diri. Selanjutnya, seseorang yang dipimpin oleh Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, maka ia akan mengalami atau menghasilkan buah-buah roh. Contoh, orang-orang Kristen yang setia, baik, suka beribadah, ada buah-buah roh yang terlihat dari hidupnya. Buah-buah roh itu seperti dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, dan seterusnya. Sebaliknya orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus dan telah menerima kuasa dari Tuhan, tapi hidupnya tidak dipimpin oleh Roh Kudus, maka ia akan menjadi orang yang sombong rohani. Merasa diri punya kemampuan, punya kelebihan, punya karunia, maka menganggap diri lebih super, lebih hebat dari orang lain yang tidak punya karunia dan yang tidak punya kemampuan atau kuasa. Maka dalam Matius 7:22 berkata, Tuhan, Tuhan, bukankah kami telah bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu? Dan Tuhan berkata, aku tidak mengenal engkau, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku. Itu kata Tuhan Yesus.
Maka orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus harus menyerahkan diri, dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga di dalam kehidupannya dia memiliki kerendahan hati dan tidak menganggap diri lebih baik, lebih unggul, lebih hebat dari orang lain karena diberikan kuasa atau power di dalam pelayanan. Kuasa diberikan supaya bermanfaat bagi orang lain. Menjadi berkat, dapat bersaksi tentang Tuhan, mengagungkan, memuliakan Tuhan, sehingga itu akan berdampak maksimal bagi pekerjaan Tuhan dan bagi orang lain. Selanjutnya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam peristiwa Pentakosta tadi, kita juga telah mendapatkan pesan bahwa para murid yang dipenuhi oleh Roh Kudus ini, mereka berkata-kata dalam bahasa lain. Jadi mereka berkata-kata bukan dalam bahasa mereka, tetapi bahasa orang lain yang hadir ketika itu. Maka ketika para murid ini berbicara dalam bahasa lain, orang-orang yang memiliki bahasa itu yang hadir ketika itu menyaksikan peristiwa Pentakosta, mereka menjadi tercengang-cengang dan heran. Bahasa roh yang ada ketika peristiwa Pentakosta dan ada kepenuhan Roh Kudus adalah merupakan dari pekerjaan Roh Kudus ketika itu dengan tujuan untuk menyampaikan pesan atau berita bahwa yang terjadi ketika itu adalah turunnya Roh Kudus bagi orang percaya, sehingga mereka bisa melihat ada pekerjaan Allah yang heran, merupakan mujizat yang mereka lihat langsung, sehingga mereka mengerti ini pekerjaan Tuhan. Mereka tercengang dan heran bahwa mengapa ini terjadi. Mereka yang memiliki bahasa itu, para murid yang ada dalam peristiwa itu, berkata-kata dalam bahasa mereka. Dan mereka mengerti bahwa apa yang dikatakan para murid itu adalah tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Pada 1 Korintus 12 tentang karunia berbahasa roh, menjelaskan bahwa berbahasa roh itu adalah untuk kepentingan pribadi, membangun hubungan dengan Tuhan. Tapi karunia yang lain, misalnya karunia bernubuat, adalah untuk membangun jemaat. Pada kesempatan yang lain, orang yang diberikan karunia berbahasa roh, dia sendiri tidak mengerti apa yang dikatakannya, tetapi juga orang lain yang mendengar tidak mengerti, maka diperlukan karunia menerjemahkan bahasa roh. Sebab kembali lagi bahasa roh adalah untuk membangun diri pribadi dalam hubungannya dengan Tuhan. Karunia berbahasa roh tidak bisa dipelajari. Tidak ada sekolahnya, tidak ada kelasnya. Karunia berbahasa roh adalah juga sama dengan karunia yang lain diberikan oleh Tuhan. Karunia yang dianugerahkan Tuhan berasal dari roh yang sama, berasal dari Tuhan Allah. Karunia-karunia berbeda, tapi berasal
dari Roh Allah yang sama, yang satu. Kepenuhan Roh Kudus di hari Pentakosta memang tidak mudah diterima oleh orang banyak. Bahkan bukan hanya pada waktu itu saja, tetapi sampai kini. Roh Kudus diberikan kepada setiap orang percaya yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus dianugerahkan kepada setiap orang percaya. Dan ada orang-orang tertentu yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Tujuannya adalah untuk membangun kehidupan kita dengan Tuhan. Untuk membangun kehidupan orang lain. Diberikan karunia-karunia. Diberikan power, diberikan kuasa untuk memperlengkapi setiap orang yang dipanggil Tuhan masuk dalam pelayanan. Untuk pekabaran Injil. Sehingga setiap orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus akan bekerja dengan maksimal, bukan dengan kekuatan sendiri, tetapi dengan kekuatan Tuhan, kekuatan Roh Kudus yang dianugerahkan. Ada yang tidak mampu untuk memberitakan Injil, tetapi kalau kuasa itu telah bekerja di dalam diri seseorang, maka akan mengalami atau memiliki kemampuan. Tujuan diberikannya kuasa Roh Kudus, kuasa dari Roh Kudus, supaya setiap orang dapat dijangkau untuk menerima keselamatan dari Tuhan. Maka setelah peristiwa Pentakosta, kita membaca kisah-kisah tentang para rasul yang dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, bekerja dengan luar biasa, sehingga mereka tidak lagi takut tentang tantangan dan ujian dalam pelayanan, tetapi mereka semakin berani untuk menghadapi segala rintangan, supaya nama Tuhan diberitakan, keselamatan disampaikan, dan banyak orang menjadi percaya. Kitab Kisah Para Rasul memang tidak sekedar berbicara tentang kisah daripada rasul-rasul, tetapi terutama tentang kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam diri para rasul, terutama setelah peristiwa Pentakosta. Maka kita percaya Roh Kudus tetap bekerja sampai hari ini kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan ada orang-orang tertentu dianugerahkan kuasa, power untuk pekerjaan pemberitaan Injil secara luas. Kuasa Roh Kudus mengubahkan seseorang untuk hidup di dalam Tuhan, untuk hidup bagi Tuhan. Kita semua membutuhkan Roh Kudus, sebab kita tidak memiliki kemampuan apa-apa jika Roh Kudus tidak ada dalam hidup kita. Mari kita terus menjadi orang percaya, menghasilkan buah, dan bekerja bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar pada kesempatan ini. Mampukan kami untuk dapat memahaminya, tolonglah kami untuk dapat melakukannya. Kami percaya Roh Kudus bekerja kepada setiap orang percaya, sehingga kami boleh menyaksikan tentang Tuhan Yesus, hidup di dalam Tuhan, melalui kehidupan kami yang menghasilkan buah-buah roh,
kehidupan kami yang berkobar dalam pekabaran Injil, sehingga nama Tuhan tidak hanya dikenal, disaksikan pada satu tempat saja, tetapi menjangkau firman Tuhan dijangkau oleh semua orang, dan semua orang mengalami keselamatan dari Tuhan. Terima kasih untuk semua kemampuan, kuasa, kesempatan menerima karunia Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada kami menurut kehendak-Mu. Pakailah kami dalam perjuangan hidup kami dalam dunia ini, sehingga banyak orang menerima Tuhan. Tuhan memberkati hidup kami, supaya kami juga boleh menjadi berkat bagi orang lain. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.